warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, insan muda madani dimanapun kamu berada. Gimana nih kabarnya siang hari ini? Valeria senang sekali bisa hadir membersamai siang hari kamu di edisi Kamis 15 Juni 2023. Di menit 15 lepas dari pukul 14 siang, di Lintas Siar Jalan Tengkumar nomor 48 Bojonegoro. Seperti biasa, di edisi Kamis, Valeria tidak sendiri. Kita aja bincang sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, di mana pada kesempatan siang hari ini telah hadir bersama Valeria seorang narasumber, seorang dokter yang akan berbagi informasi seputar kesehatan. Nah, tema yang kita ambil untuk hari ini adalah kenali gejala demam berdarah, fase dan pengobatannya, di mana narasumber yang sudah hadir adalah Dr. Indah Wirasafitri. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita sapa narasumber Valeria yang hadir, yaitu Dr. Indah. Halo, Assalamualaikum dokter. Panggilnya udah bener ya, Dokter Indah ya? Sudah benar. Oh, udah bener ya, kali aja ada Dokter Wira atau Dokter Fitri gitu. Oke, Dokter Indah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, semangat ya dok ya? Iya. Habis pulang jaga nih? Iya, habis banget. Oke, nah dokter berbicara tentang demam berdarah nih. Apakah saat ini Bojonegoro tengah dilanda krisis yang namanya penyakit demam berdarah? Ya. Jadi di Bojonegoro sendiri ini sering ya mengalami penyakit yang namanya demam berdarah. Sering saya temukan juga kasus-kasusnya di rumah sakit di Bojonegoro. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih dinamakan demam berdarah atau demam dengue ya? Gitu. Itu karena penyebabnya ini karena virus dengue. Oh, begitu. Disebabkan karena virus ya? Iya, karena virus. Bukan karena bakteri, bukan karena kuman gitu ya, tapi karena virus ya? Virus yang dibawa oleh nyamuk. Oh gitu, oke. Segala macam nyamuk dong? Sebenarnya ada nyamuk khusus namanya nyamuk Aedes aegypti, yang paling sering didengar itu. Oke. Mungkin bisa dikasih tahu nih, nyamuk tuh kan macam-macam ya, ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang hitam, ada yang coklat kayak gitu. Nah, untuk nyamuk Aedes aegypti itu ciri-cirinya seperti apa nih dok? Nah, sebenarnya kalau kita melihat juga sebenarnya agak susah ya, tapi warnanya ini hitam. Oke. Hitam terus agak kurus, sebenarnya terlihat juga agak besar. Ya, jadi memang nyamuknya ini juga paling sering biasanya pada musim hujan. Oh gitu ya dok ya, jadi nyamuk ini keluarnya di musim penghujan. Iya. Oh begitu. Nah, apakah yang sering kita lihat gitu ya, apakah nyamuk Aedes aegypti ini dia mempunyai kriteria badan yang berbintik dok? Bintik-bintik itu ya? Bintik hitam putih itu? Iya, bintik hitam putih. Oh gitu. Oke, jadi nyamuk demam berdarah itu disebabkan karena virus yang dibawa oleh nyamuk gitu ya. Oke, jadi kalau apakah semua nyamuk yang berbintik itu disebut dengan Aedes aegypti? Oh iya. Sebenarnya enggak juga ya. Oh gitu ya. Enggak spesifik gitu. Tapi kan kita sebagai individu juga harus berjaga-jaga gitu terhadap nyamuk yang berbintik-bintik. Ya udah kita sebut aja dengan Aedes biar kita lebih bisa berjaga-jaga terhadap penyakit dengue ini. Oke, jadi nyamuk itu keluarnya di waktu musim penghujan. Iya. Lalu selain di musim penghujan kemana dia dok ya? Ya sebenarnya kan nggak di musim hujan juga memungkinkan sekali ya ada nyamuk. Apalagi di Indonesia ini kan terjadi perubahan iklim. Oke, ya betul. karena kan kadang siangnya panas, terus malamnya lagi hujan, ya itu. Akhirnya kantung-kantung yang menjadi titik letak genangan air itu selalu ada, gitu, dan menyebabkan faktor nyamuk yang membawa virusnya itu juga ada terus. Gitu. Oh gitu. Nah ini benar-benar kita kalau sebagai manusia awam nggak bisa memprediksi dok ya. Kadang-kadang nyamuk yang bergaris pun ya, yang berbelang itu pun
bisa jadi tidak membawa virus. Iya, bisa jadi. Jadi nggak semuanya membawa virus. Oke, jadi tidak ada labelnya ya. Iya, Sama kalau kita punya penyakit tuh nggak mungkin di kening kita ada label penyakit ini Iya, gitu ya. Itu benar. berarti susah untuk dikenali Iya, gitu ya. susah memang. Jadi makanya, tapi dok, akhir-akhir ini kalau kalau Valeria lihat tuh ya, banyak yang beranggapan bahwa nyamuk yang belang itu pasti membawa demam berdarah. Sebenarnya kan yang tadi saya bilang lagi ya, jadi Mhm. nggak semua nyamuk Aedes juga membawa si virus itu, hanya beberapa. Tapi kan memang kita harus berjaga-jaga juga Oke. gitu. Siapa tahu memang lagi apesnya ada satu nyamuk yang tergigit ternyata membawa virusnya gitu. Nah, ini kita keinfeksi juga. Oke, jadi sebenarnya di dalam tubuh si nyamuk itu sudah ada virusnya nih. Iya. Dia terbang hingga gigit si A, berarti si A itu yang terkena. Iya. Dan hanya sekali gigitan dok, sudah bisa Iya, menularkan. sekali kita sudah bisa. Oh, menularkan. gitu ya? Iya. Oh, luar biasa nih ya. Dan ketika ada nyamuk lain yang berbelang yang tidak membawa virus, ketika menggigit pun juga akan baik-baik saja. Akan baik-baik saja karena tidak ada virus. Tidak ada virusnya gitu. Oke. Jadi kita udah mulai paham ya. Jadi sebenarnya nyamuk Aedes aegypti itu memang bentuknya adalah berbelang, ya berbelang, tapi tidak semuanya membawa virus gitu ya. Tergantung itu nyamuknya yang hampir-hampir sama seperti orang yang terkena HIV dok ya. Iya. Dia tidak akan ada labelnya mempunyai HIV, tapi ketika mempunyai pekerjaan yang sama itu bisa menularkan begitu ya. Oke deh, jadi kita lebih tahu nih Insan Muda Madani ya, bahwa sebenarnya dimanapun tepatnya, apalagi sekarang ini di musim sudah mulai penghujan dok ya, kayaknya udah mulai masuk nih masa-masa dingin di Indonesia. Segala yang berhubungan dengan genangan air dikosongkan saja, karena itu berpotensi untuk berkembang biaknya si nyamuk Aedes aegypti. Walaupun sebenarnya bukan hanya nyamuk Aedes aegypti aja ya, bahkan nyamuk yang lain ya. Aha, oke. Jadi kalau bisa kita katakan, apakah penyakit demam berdarah ini merupakan jenis penyakit berbahaya dok? Sebenarnya nggak berbahaya ya, karena kan kita juga sudah ada prosedur tata laksananya sendiri yang sudah dilabeli oleh WHO, jadi secara global. Nah, tapi jika tidak segera diperiksakan ke dokter, terus dibiarkan saja, itu kan bisa jadi berbahaya. Oh gitu. Dan bisa mengakibatkan kematian? Kalau misalkan sudah parah, bisa. Oh gitu ya? Bisa. Wow, jadi hanya dengan satu gigitan aja bisa menyebabkan kematian kalau memang kondisinya sudah parah. Gitu, oke. Nah, dari yang sudah parah itu dok, kira-kira berapa lama nih rentangnya ketika seseorang dinyatakan dia terkena virus dan tidak diobati dengan benar, itu menjadi parahnya tuh kira-kira berapa lama nih dok? Sebenarnya kan nanti di demam dingin atau demam berdarah ini kan ada fase-fasenya ya. Ada fase demamnya ini 3 hari, terus ada fase kritisnya ini 3-4 harian juga. Oh gitu, oke. Jadi lumayan lama ya. Jadi tidak serta-merta ketika terkena gigitan, kemudian mengalami demam, terus hanya diobatin saja, tidak periksa, kemudian melewati fase-fase di mana yang seharusnya ada pengobatan tertentu tidak dilakukan, bisa mengakibatkan lebih parah gitu dok ya. Resiko lebih parah. Oke, nah resiko apa dok yang sekiranya selain kematian, mungkin ada penyakit yang lebih parah yang bisa menyebabkan ini dok? Selain kematian bisa juga namanya shock. Jadi shock itu atau dehidrasi berat ya. Oh begitu, dehidrasi berat. Jadi virusnya itu ibaratnya nyerap air gitu dok? Iya, membuat airnya tuh keluar dari tubuh gitu. Berkeringat berarti? Bisa berkeringat, kalau misalkan shock nanti keringat dingin gitu. Gitu. Oke. Nah Insan Muda Madani dimanapun kamu berada, bila kamu siang hari ini lagi stay tune bersama Valeria ya, siap-siap aja bisa bertanya seputar
kesehatan yang mungkin terjadi di lingkungan kamu, atau mungkin bisa bertanya seputar tema kita untuk hari ini adalah tentang demam berdarah (DNJ). Nah, silakan saja telepon di dua layanan 8917888 atau juga bisa melalui radio WhatsApp di nomor 088989600555 sampai nanti pukul 3 sore. Nah, kita bakal kembali nih Insan Muda Madani setelah yang mau lewat berikut ini, jadi jangan kemana-mana. Keep stay tune terus bersama Valeria sampai nanti kelarnya pukul 3 sore. Oke, masih bersama Valeria di lintas siar Jalan Nomor 48 Bojonegoro nih ya. Juga masih bersama Dr. Indah, dokter umum dari Rumah Sakit Asia Bojonegoro. Nah, bicara tentang demam berdarah (DNJ) ya, sebenarnya ini bukan merupakan hal yang aneh gitu loh, bukan merupakan hal yang pertama kali kita bahas di dunia persilatan ya. Bahwa sebenarnya ini jenis penyakit yang udah lama banget adanya dan korbannya istilahnya ya, pasiennya itu banyak gitu loh. Apalagi kalau sudah masuk di musim penghujan itu rata-rata deh banyak banget kasus-kasus untuk demam berdarah. Nah, kembali lagi nih di tema kita untuk hari ini, yaitu mengenali gejala demam berdarah ya, dimana nanti akan ada fase-fase dan cara pengobatannya. Bahwa sebenarnya tadi sudah disinggung nih oleh Dokter Indah, demam berdarah itu disebabkan karena virus yang ada di dalam tubuh nyamuk yang bernama Aedes aegypti, betul ya dokter ya? Nah, kalau boleh kita tahu nih dok, ketika seseorang itu terkena gigitan nyamuk nih, biasanya kan nyamuk yang demam berdarah ya, dari gigitan nyamuk ke tubuh merasa panas itu seketika atau melalui jangka waktu berapa lama dok? Ya, sebenarnya ketika kita tergigit sampai timbul gejala itu ada masa inkubasinya namanya ya. Itu bisa terjadi 3 harian. Oh gitu. Jadi selama 3 hari sebelumnya itu baik-baik saja ya? Baik-baik saja, tidak kenapa-napa. Tidak kenapa-napa. Iya. Tiba-tiba hari ketiga baru merasa yang namanya panas gitu ya? Oke. Nah, untuk gejala-gejalanya sendiri nih dok, ketika kita dinyatakan sebagai pasien demam berdarah nih, gejalanya seperti apa? Iya. Jadi sebenarnya gejalanya banyak ya, tapi salah satunya yaitu demam tinggi mendadak gitu. Jadi biasanya siang harinya kerja, tapi kok tiba-tiba sorenya langsung demam panas gitu, demam tinggi panas. Terus sudah diberikan obat penurun panas, tapi kok masih tetap demam juga gitu. Nah, selain ada demam, ada juga nyeri kepala, nyeri otot, terus nyeri di belakang mata gitu, atau nyeri perut gitu. Bisa ada itu, atau bisa tumbuh gejala-gejala perdarahan. Contohnya kayak bintik-bintik di seluruh tubuh, terus ada mimisan, gusi berdarah, seperti itu. Wow, ternyata efek dari virusnya itu sangat luar biasa gitu ya. Betul. Padahal kalau kita bayangkan ini nyamuk kecil banget gitu ya, mulutnya segitu, nancepin virusnya yang bisa mematikan banyak sekali organ kita ya, mungkin dari kita jadi lemes, terus ada pendarahan yang kayak gitu. Wow, sangat luar biasa nih ya. Jadi harus patut kita waspada gitu. Jadi setelah digigit 3 hari masa inkubasi, baru biasanya muncul tanda-tanda yang tidak pernah kita sangka-sangka, demam, terus nyeri di belakang mata. Wow, itu berarti bisa membuat mata kabur dong dok? Nggak sampai mata kabur sih, cuma nyeri aja gitu ya. Oke. Nah, kalau muncul bentol-bentol merah nih, bercak-bercaknya itu, apakah itu sudah pasti bila bentol atau bercak merah itu pasti demam berdarah dok? Atau mungkin ada indikasi penyakit lain? Sebenarnya mungkin ada penyakit lain ya, tapi rata-rata orang yang mengalami demam berdarah ini memang biasanya bintik-bintik gitu. Gitu. Dan bintiknya itu khas? Bintiknya bintik-bintik merah seluruh tubuh biasanya. Gitu ya. Dan itu apakah ada dimiliki oleh gejala penyakit lain, bintik itu? Ada sebenarnya. Oh gitu ya.
Oke, jadi yang bisa mendiagnosa hanya dokter ya. Iya. Kalau kita manusia awam ya lihatnya bintik, ini pasti demam berdarah gitu. Ada muncul di sekujur tubuh tuh, entah di tangan, di kaki, terus di wajah kayak gitu Iya. dok ya. Oke, nah walaupun munculnya hanya sedikit nih dok, Iya. itu juga bisa berpotensi ya terkena demam berdarah ya? Bisa berpotensi. Walaupun cuma di tangan saja gitu kan, itu tetap timbul adanya gejala perdarahan tadi. Oh gitu, oke. Jadi gejalanya sudah jelas nih ya, pusing, terus kemudian ada muncul demam kayak gitu. Nah, mungkin ada tanda-tanda lain nih dok ketika seseorang itu terkena demam berdarah. Awalnya mungkin bagaimana atau bagaimana gitu dok? Kalau misalkan awalnya tuh tadi biasanya merasa baik-baik saja gitu kan, lagi kerja tapi kok pas pulang tiba-tiba demam yang sangat tinggi gitu. Sudah diberikan obat tidak mempan gitu. Itu biasanya kalau sudah diberi obat tidak mempan itu sebaiknya dibawa ke dokter. Gitu ya. Oke, jadi sebenarnya kalau ada perubahan dalam tubuh kita yang tidak normal itu berarti tanda-tanda yang harus kita waspadai gitu Iya. dok ya. Oke, nah tadi sempat disinggung oleh Dokter Indah bahwa ada fase-fase di mana ketika seseorang itu mengalami masa-masa penularan, masa-masa terindikasi Iya. terkena demam berdarah. Seperti apa nih dok? Jadi fasenya ini ada 3. Jadi Oke. orang yang mengalami demam dengue ini mau tidak mau, suka tidak suka, pasti melewati 3 fase ini. Oh gitu ya, oke. Jadi yang pertama ini namanya fase demam. Nah, fase demam ini fase di mana seseorang ini akan merasakan kesakitan. Jadi fase yang paling menyakitkan ini fase demam. Biasanya terjadinya ini 1 sampai 3 atau 4 hari. Jadi memang setiap orang kan berbeda-beda ya. Iya. Gitu. Di fase Maksudnya kesakitannya kayak gimana dok? Merasa nggak nyaman atau badan ditusuk-tusuk atau gimana dok? Iya, jadi kan tadi yang demamnya yang tinggi sampai 40 derajat bisa. Terus gitu ya. nyerinya yang benar-benar nyeri hebat sekali. Gitu. Oke, lalu yang kedua fase kritis. Ini lamanya juga 3 sampai 4 hari ya. Nah, ini ditandai dengan demamnya ini sudah turun, keluhannya sudah membaik. Nah, jadi pasiennya ini akan merasa sudah lebih membaik, lebih sembuh gitu. Padahal pada fase ini disebut fase kritis. Oh gitu. Oke, justru malah itu yang membahayakan ya? Iya, karena di fase kritis ini terjadi kebocoran plasma atau jadi plasmanya ini keluar dari pembuluh darah gitu. Jadi di fase ini yang menyebabkan dehidrasi berat. Gitu. Justru ketika demamnya itu turun, kita harus waspada gitu. Iya, harus lebih waspada. Oke. Selanjutnya dok? Ya, yang ketiga fase penyembuhan. Jadi sebenarnya istilahnya virus ini tuh akan hilang sendiri walaupun tidak diberi obat apapun. Oh gitu. Tapi kan tadi ada fase kritis gitu. Jadi kita sebagai dokter ini memantau pasien agar melewati fase kritis dengan aman kayak gitu. Gitu. Oke. Jadi yang harus benar-benar ekstra pengawasan itu di fase kritis itu tadi ya, di fase dimana demam itu nggak ada atau turun gitu ya. Setelah demam kemudian hilang, nah di masa hilangnya itu yang dikira manusia awam mungkin udah mulai sembuh gitu, ternyata itu merupakan fase yang sangat berbahaya gitu ya, harus dipantaunya di situ. Nah berarti ketika sudah mendapatkan pengobatan yang tepat di fase kritis itu tinggal menuju masa penyembuhan. Gitu ya. Oh gitu. Wah, ternyata ini demam berdarah merupakan penyakit yang bisa berkamuflase gitu ya. Oke. Nah, apakah ada obat-obat tertentu nih dok ketika seseorang terkena demam berdarah sekiranya orang itu tidak mau berobat medis? Kayak gitu kan kadang-kadang udah diobatin entah itu temulawak atau rempah-rempah kayak gitu. Apakah itu disarankan atau gimana dok?
Sebenarnya kan demam dengue itu juga ada derajat-derajatnya ya. Oke. Kalau misalkan yang bisa dirawat di rumah sendiri itu sebenarnya yang derajatnya paling ringan. Mhm. Nah itu sebenarnya bisa diberikan cairan aja yang banyak mengandung elektrolit. Contohnya kalau pada anak tuh oralit gitu. Oh gitu. Gitu. Tapi kalau derajatnya sudah parah itu biasanya harus rawat inap Mhm. gitu. Karena agar melewati fase kritis tadi yang lebih aman. Mhm. Ya, Oke. jadi sebenarnya memang pada demam ini nih virusnya ini akan hilang sendiri, jadi tidak butuh antivirus atau obat khusus Oh tertentu. gitu. Tidak perlu vaksin ya dok ya? Nggak perlu. Nggak perlu vaksin ya. Jadi hanya menghilangkan demamnya itu saja dengan elektrolit, ya, Iya, dengan cairan elektrolit tadi sudah bisa mengcover, ibaratnya seperti itu ya dok ya. Iya. Bahkan sebenarnya berarti tidak ada obat khusus. Tidak ada obat Oh khusus, gitu. Wah ini nih ya, yang sekiranya biasanya kalau orang zaman dahulu kalau belum disuntik gitu ya, belum mau, ibaratnya tidak berasumsi tidak sembuh kalau tidak disuntik. Nah ini demam berdarah ini kalau berarti hanya memberikan semacam obat penurun panas, kayak gitu-gitu aja dok ya? obat penurun panas. Wow, tapi tetap dalam masa pengawasan Iya, berarti ya, tetap. tidak sembarang, karena itu tadi dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, di mana manusia bisa tidak ada yang tahu. Kadang-kadang dokter aja tetap melakukan itu ya, Iya, pemeriksaan lebih lanjut. gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya ringan tapi tidak ringan ya Iya, dok ya. Oke dokter, sebelum kita lanjut ya, kita break sekali lagi. Kita akan mendengarkan satu iklan berikut ini khusus untuk kamu insan muda badan yang selalu setia bersama Valeria. Oke, ternyata setia ya bersama Valeria karena di sesi-sesi yang terakhir ini banyak sekali nanti stating apa ya, ibaratnya kata-kata yang bakal disampaikan oleh Dokter Indah ini mengena banget. Tapi sebelum itu nih kita harus tahu dulu loh, kalau sebenarnya demam berdarah itu kalaupun ada penyakit yang menyebabkan pasti ada obatnya gitu dok ya. Nah tanda-tandanya sudah jelas, terus cara pencegahannya, nah itu juga harus kita ketahui nih dok ya. Nah sesi yang terakhir nih dok, gimana sih caranya supaya kita itu tidak terkena atau tidak tertular dari demam berdarah dok? Jadi sebenarnya Kemenkes sendiri kan sudah membuat edukasi kepada Oke. kita ya, untuk kita bertanggung jawab kepada lingkungan di sekitar rumah kita. Kalau dulu kan namanya 3M, tapi Betul. kalau sekarang ada plusnya, jadi 3M plus. Oh gitu ya. Plusnya Oke. banyak. Yang kita tahu kan ada menguras, meninggikan tempat penampungan air, Yap. memanfaatkan atau mendaur ulang bahan bekas, Oke. sama menutup tempat penampungan air. Oh gitu. Itu yang 3M-nya, tapi kan plusnya banyak. Ada yang memakai obat anti nyamuk, ada juga membersihkan Banyak sampah. plusnya ada dok ya. Banyak plusnya Oke. gitu. Apalagi dok? Terus habis itu ada memasang kawat pada jendela, terus meletakkan pakaian bekas di tempat yang tertutup, kayak gitu. Terus ada menanam tanaman pengusir nyamuk, dan sebenarnya ini baik banget ini kalau di sebut satu-satu ya, plusnya ya. Jadi poinnya itu 3M plus itu tadi ya. Betul. Menguras, menutup, dan mendaur ulang. Iya. Serta apalagi dok yang 4M yang yang 4M Ada yang memakai keempat? obat anti nyamuk. Oh gitu. Oke. Jadi plusnya ini banyak banget gitu ya. Bahkan sebenarnya mungkin ada disarankan yang namanya vaksin kalau memang membutuhkan kayak gitu ya, sampai sebegitunya. Oke, baik dokter, bersama kita untuk hari ini sangat luar biasa ya, informasi yang dokter Ida sampaikan tuh sangat informatif dan Valeria yakin itu bisa menambah wawasan kita seputar penyakit demam berdarah yang mungkin saat ini lagi mengintai kita nih dok ya. Oke, sebagai closing statement dokter yang bisa disampaikan oleh insan madani yang ada di rumah, silahkan. Sebenarnya harus tetap berwaspada ya, kalau misalkan kena demam tapi kok demamnya tidak turun-turun, sebaiknya langsung dibawa ke dokter saja untuk ditangani lebih lanjut.
terus selalu menjaga lingkungan di sekitar rumah dan juga menjaga daya imunitas agar tidak terkena virus dengue. Oke, terima kasih dokter. Iya. Tetap semangat, tetap sehat. Semoga bisa melayani masyarakat dengan maksimal gitu ya. Ya, insan muda madani semuanya, terima kasih untuk kebersamaan yang kita untuk hari ini. Usai sudah, semoga di lawan waktu dan kesempatan kita bisa bersua kembali. Fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spirit madani.